Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Saya memperkenalkan diri saya, Gracia Sinta Sesiba, sebagai moderator. Dan pemateri kita, dosen dari Unipatri, yaitu Ibu Angelina Labobar. Saya persilakan berdiri. Yang di sebelahnya betulan, yaitu Bapak dosen dari Unitri, asal Umasudi. Saya persilakan berdiri. Ya, terima kasih. Saya persilakan materi untuk memaparkan materinya. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan memaparkan materi saya dengan judul Fungsi Bahasa Indonesia dalam Bidang Pendidikan. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa pemersatu yang pertama. Mengapa saya mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu? Di sini bahasa Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Kita datang dari berbagai daerah dan mempunyai ras, agama yang berbeda, tetapi kita dipersatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa nasional. Di sini saya mengatakan bahwa mengapa saya mengatakan yang kedua bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Karena kita orang Indonesia harus mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Dan yang ketiga yaitu bahasa negara, dan yang berikutnya sebagai bahasa resminya kita. Fungsi bahasa Indonesia selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Mengapa saya mengatakan sebagai lambang kebanggaan kebangsaan? Karena kalau kita sebagai orang Indonesia, di sini kita harus bangga mempunyai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Karena rata-rata zaman modern ini, di era globalisasi ini, orang lebih memuji bahasa orang lain, seperti bahasa Inggris. Saya bangga bahwa saya bisa bahasa Inggris. Padahal kita tahu bahwa bahasa mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mereka lebih mengenal bahasa Inggris untuk lebih gaul katanya. Padahal kita harus bangga kita mempunyai bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional, dan yang ketiga alat penghubung antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Mengapa saya mengatakan sebagai pemersatu, sebagai alat penghubung? Karena di sini kita datang dari berbagai daerah. Kita orang Indonesia ini mempunyai banyak budaya. Kita datang dari berbagai pulau, berbagai provinsi, tetapi kita dipersatukan hanya dengan menggunakan satu bahasa. Di situ kita akan lebih mengenal. Kalau saya datang dari Maluku, kalau saya menggunakan bahasa Maluku, otomatis teman-teman mungkin dari daerah luar dari Maluku tidak akan mengenal bahasanya saya. Dengan saya komunikasi dengan mereka, saya menggunakan bahasa Indonesia, mereka akan mengerti apa yang saya sampaikan, apa tujuan saya untuk mereka. Dan yang keempat, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi
Dan kita semua bangsa Indonesia mengakui itu sebagai bahasa resminya kita. Dan yang kedua yaitu bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Mengapa saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai pengantar dalam dunia pendidikan? Karena di dunia pendidikan itu kita belajar dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kita cuma menggunakan, kita mau belajar mata pelajaran dari apa? IPS, sejarah, matematika, agama, IPA, mata pelajaran apapun. Pasti kita menggunakan, yang pertama itu harus menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain. Dan yang berikutnya yaitu alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Di sini para pemuka kita, maksudnya di bagian pemerintahan, mereka selalu dulu untuk merancang, untuk membangun kemana arah negara kita ini. Mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk merancang kepentingan negara ini akan dibawa ke arah seperti apa. Dan yang berikutnya yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dari fungsi bahasa ini termasuk dikategorikan dalam bentuk khusus. Berdasarkan kedudukannya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan sebagai bahasa nasional menurut hasil perumusan Seminar Politik Bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Dua, yaitu alat penghubung antar warga, daerah dan budaya. Dan yang ketiga yaitu alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan suku bangsa Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa negara atau bahasa resmi menurut Seminar Politik Nasional pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu alat penghubung antar tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang pertama A, peranan bahasa dalam pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia mempunyai peranan yang penting di dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Mengapa saya mengatakan peranan bahasa Indonesia itu sangat berperan penting dalam dunia pendidikan? Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa kita mengenal dunia pendidikan itu dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan dalam komunikasi kita setiap hari juga kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang akan paham, meskipun orang itu dari daerah luar seperti Jawa, Kalimantan atau daerah lain akan mengerti dengan apa yang saya sampaikan atau apa yang saya inginkan dari mereka. Gitu. Yang B yaitu pemakaian bahasa dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Pematerian pembawanya sangat bagus. Sesi yang kedua sama memberikan membuka sesi yang kedua untuk tanya jawab dengan satu orang penanya. Ya, silakan Mas. Berdiri dan perkenalkan nama. Oke, terima kasih buat kesempatan. Pertanyaan saya buat Ibu dosen. Tadi kan fungsi bahasa Indonesia dalam bidang pendidikan. Nah, yang saya tanyakan di sini, pemakaian bahasa dalam pendidikan itu seperti apa?
memberikan penjelasan. Terima kasih. Langsung memberikan jawaban. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat luar biasa. Kalau menurut pendapat saya, kalau pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan itu, yang pertama harus baku, sehingga yang kita ajarkan itu anak didik akan paham dengan apa yang kita ajarkan. Terus, yang kedua sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan yang ketiga yaitu sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Sehingga meskipun tadi kita tuh, contohnya saya dari daerah luar, daerah Ambon Maluku, tetapi saya sampai di daerah Jawa, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, otomatis orang akan paham dengan apa yang saya sampaikan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gimana Mas? Sudah jelas? Oke, terima kasih sudah jelas. Terima kasih. Saya sedikit menyimpulkan dari materi yang tadi. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa sebagai alat penghubungan antara warga dan antar budaya. Ya, saya